akhirnya jadi kadang-kadang yang dikasih cuma satu atau kadang-kadang kalau sudah pakai enak banget, pokoknya enak dikasih dulu karena kita sudah terbatas. Ya kalau saksi itu kan lumayan kaya ini agak sedikit mungkin tapi kaya lagi kan. Kami meniru dari guru kami biasanya kemudian untuk petugas dan pendamping biasa memberikan obatnya juga lewat. Kalau yang dosis untuk diagnosis karena cuma dari biasanya dari farmasi itu janjian dulu. Kalau di kami janjian dulu mau pakai spek yang berapa cc karena nanti pembeliannya kan nggak bisa bonus ya. Jadi itu diberikan pelan-pelan. Kalau yang untuk terapi untuk diagnosis sudah memiliki lagi kita berikan dalam spek dianjurkan 5 cc kemudian diberikan dalam 5 menit sama-sama. Tapi 5 menit itu lama, kita lihat jam itu lama banget. Kalau orang tuanya atau orang anaknya nggak kooperatif lama banget gitu kan. Kalau untuk yang dosis terapi kita memberikannya tidak sesuai dengan PPK sebenarnya, kita cuma 2 jam. Jika kadang-kadang malah cuma 30 menit. Itu karena apa? Karena kita miskin, jadi sering pumpnya gantian Pak. Sering pumpnya itu sudah diantri oleh orang lain, untuk pasien lain gitu. Jadi itu berapa lama nanti? Kenapa? Mau dipakai? Ya udah setengah jam gitu. Jadi kita 30 menit sudah harus selesai. Nah, cuman kadang-kadang kita dikerjain sama radio farmasis. Obat itu kan obat medis itu kan harus positif dingin ya suhunya. Nah itu kadang-kadang dikerjain dia masih pendinginnya itu terlalu banyak. Pernah suatu ketika saya juga pernah diradiasi sama Sari itu pernah. Jadi karena ini dosis diagnosis terus yang dosis terapi kebanyakan pendinginnya itu pendinginnya itu apa mas? Nah itu masih beku, masih es. Otomatis saya harus menambahkan tadi itu harus seperti ini biar cepat cair. Itu yang dia bisa ya. Lama juga itu. Seperti begini. Akhirnya mandiri aja. Cuma untungnya dosisnya yang dosis diagnosis itu nggak begitu tinggi. Dapatnya di lain dos itu juga lumayan. Untuk pasien-pasien dengan kondisi tertentu misalkan ada keluhan saluran cerna bisa diberikan anti-emetik untuk profilaktiknya, kemudian dilanjutkan dengan tadi Bogor edukasi hingga hari ke-15 jika pasiennya mendapatkan terapi dosis terapi. Ini untuk terapi paliatif kami tidak pernah kalau di kami ya untuk terapi paliatif ajukan itu belum pernah melakukan, hanya tadi kalau memang kondisi pasiennya dari awal sudah kita screening. Saya sering ikut keterjani yang saya memberikan di kami itu kan DP-DP-nya ke ruangan sebelumnya yang dikonsumsi. Ini ada pasien anak dengan neuroblastoma layak tidak dilakukan terapi. Kalau nggak layak ya kita nggak ikut. Yang dikontraindikasi jika kita lihat kok sudah pakai berbagai macam alat, wah ini kurang dulu Pak. Dan sama DP-DP nggak panjang ini. Karena saya sebelumnya kan perusahaan dewa anak. Saya sudah sedikit mengenal anak-anak dengan cancer itu kira-kira ini umurnya berapa lama itu sudah tahu. Karena saya sudah otomatis. Oh ini tahu, ini 3 bulan sudah otomatis. Jadi kami hanya menyeleksi ya pasien itu kita seleksi. Jadi untuk dosis-dosis itu mungkin bisa diabaikan. Kemudian
Tapi ini yang emergency dapat diberikan melalui infus atau sering. Pembiasan dengan normal salin. Kalau di saat kita biasanya pakai normal salin juga. Disarankan untuk minum banyak karena pasiennya kebanyakan anak-anak. Jadi untuk ini ya menyesuaikan aja. Kemudian sering memasukkan kandung kemih itu otomatis kalau minumnya banyak otomatis dia akan sering buang air kecil. Ya, untuk kita sebenarnya kalau dosis terapi itu biasanya karena dosisnya cuma 50 mg, jadi relatifnya masuk dari Jumat atau Kamis, kadang-kadang Kamis sudah masuk itu cuma minum semalam. Ya nggak usah lama-lama, Sabtu kan kita libur. Iya, gajinya udah dipotong. Lanjut dengan gajinya itu banyak. Jadi nggak dipotong ya rajin ya. Rajin soleh itu bisa juga. Iya, jangan sampai. Kemudian di hari berikutnya untuk scan-nya itu seperti biasa tetap dilakukan pengukuran paparan radiasi. Kemudian secara otomatis kalau pasien dosis 50 itu pasti di bawah selama ini gitu. Jadi nggak usah terlalu. Kadang-kadang teman saya yang di ISMED itu bukan kulit kenal ya Pak Ahmad ya itu pengukuran kan sebenarnya tergantung jarak ya itu kan objektif ya objektif apa objektif sesuka kita naik pengen tetap kurang agak jauh dikit kan gitu. Kalau pengen nggak lama-lama ya agak maju kurang 1 meter gitu kan nanti biasanya mengikuti harga. Benar seperti itu. Dulu ini sudah cerita ya dulu ada presiden namanya Pak Mustaqim ya amat ini namanya itu pernah lupa bawa alat sehingga beliau pakai pendros sebenarnya sama ya Pak ya itu umurnya agak jauhan sesuai pesanan Pak ini pulang Pak ini jangan gitu. Dulu di kami karena kami harus memainkan pasien okupasi tempat tidur jadi kita memainkan jumlah pasiennya sedikit tapi dirawat agak lama biar bertahan biar gaji kita tertutup tapi karena sekarang gajinya nggak utuh ya tetap harus pulang hari ini gitu. Ini berapa hasilnya? Sebenarnya jatuh dibikin 6,5 ya sebenarnya agak minggu jangan dibocorkan kemana-mana. Next ya ini seperti yang tadi sudah saya utarakan untuk sisi seluruh tubuhnya dilakukan kalau di TRI karena hanya rawat inap semalam jadi besoknya di hari kedua sudah bisa dilakukan scan. Sama seperti di Sarjito mungkin di RSHS setiap kali scan pasien memang harus benar-benar diam jadi tidak boleh terus pola tahu ya pola tahu banyak juga jadi lagi untuk pasien anak yang tidak kooperatif ya kita tunjukkan anestesi pasti dari belakang titik dulu next banyak sudah selesai. Ini mungkin sudah saya sampaikan tadi yang jelas untuk yang terakhir ini yang edukasi pasien saya kira umum itu secara umum pasien-pasien dengan terapi radiasi tidak berkaitan hamil dan anak usia kurang dari 12 tahun selama 1 minggu kebanyakan kalau makna maksudnya mungkin 2 hari. Kalau ini untuk pasien dewasa yang tidak boleh hamil dan tidak menghamili yang boleh berbuat 6 bulan itu secara umum seperti itu sama sebenarnya
Kemudian untuk pemeriksaan hematologi, tetapi baik persiapan maupun sesudahnya juga dilakukan. Persiapannya kan ada hematologi rutin dan cek fungsi hati, fungsi ginjal sama tentunya. Sesudahnya juga dilakukan seperti itu, cuman jaraknya agak lama, kurang lebih 2 sampai 6 minggu pasca terapi. Kayaknya sudah selesai. Sudah, tidak perlu dibaca kalau monggo kalau ada yang mau didiskusikan, perbaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dari tadi itu atau dulu saya Pak Ahmad mungkin atau dari yang lain ini. Semua ini berapa orang? Yang hari ini hadir. Kayaknya cuma saya sendiri. Monggo silakan. Atau yang belum pernah, kalau masih belum punya kan? Kira-kira hampir sama sih sebenarnya, cuma hanya lagi apa siapanya itu kalau anak-anak ya butuh anestesi apa enggak, kita yang selektif aja karena kecuali yang swasta mungkin ya yang kayak rumah sakit pemerintah daerah, tapi yang di daerah yang kaya itu juga tidak masalah sebenarnya. Kalimantan kan juga sama kan ya. Saya dengar masa belum running. Kalau daerah yang kaya-kaya itu gampang gitu. Tidak perlu selektif, yang penting bayar gitu kan. Kalau sudah kami harus selektif, karena nanti kalau tidak selektif ditegur sama manajemen. Ini merugikan. Monggo silakan. Ya, terima kasih Bapak untuk materinya. Kita lanjut untuk materi yang kedua ya dari Mas Boy. Selamat pagi, senior rekan-rekan semua. Perkenalkan, saya Juliano, perawat di kamar circulasi. Nah, pagi hari ini saya dipercayakan sama panitia untuk sharing sedikit mengenai protokol terapi Lutetium 177 PSMA. Oke, yang mau saya sharingkan itu yang pertama mungkin pengenalan radiofarmaka, terus identifikasi dan kriteria pemulihan pasien, protokol terapinya, dan hasil dan tindak lanjut pasien. Pada ini saya mau sharing sedikit prosedur dan cara pemberian radiofarmaka yang populer di ekosistem. Kurang lebih ada 10 radiofarmaka. Ya, paling banyak itu pemberiannya itu ada IV, oralnya itu hanya 131. Lanjut. Nah, ini untuk radiofarmaka diagnostik ada FDG untuk onkologi, 18 PSMA untuk prostat, ada ponsel dipakai TC MDP, terus ada jadi kelenjar tiroid pakai TC pertenan, ada seginya TC murni, ada juga TC minggu untuk kelenjar paratiroid, itu ada juga untuk TC minggu kita pakai untuk SPM kalau kita sebutnya si perfusi ngobat. Ada TCDDPA, ini agak kurang kelihatan, ini gambaran ginjal, ini gambaran bladdernya pasien. Terus ada NA131 untuk kasus tiroid.
dan neuroblastoma untuk MIGG 131. Lanjut, untuk radiofarmakanya ini paling sering kita pakai, kita gunakan lutetium 177. Yang lebih sering lagi ini NAI 131 untuk terapi tiroid dan terapi neuroblastoma di 131 MIGG. Lanjut. Oke, ini saya sharing sedikit untuk bagi pengalaman kepada teman-teman semua rekan-rekan semua. Prosedur penyuntikan LPG yang bersisi. Sebelumnya kami masih menggunakan manual dan otomatis atau sekarang kita pakai Posijet, namanya automatic injector. Ini namanya Posijet. Kalau kita bandingkan dengan yang manual itu efisien di waktu, lebih aman, dan lebih presisi untuk dosisnya. Mungkin kalau nanti teman-teman sudah ada presisinya sudah mulai jalan, presisinya sudah ada. Ini rekomendasi yang bagus karena kalau kita lihat di sini yang slide pertama itu radiofarmasi lagi dispensing. Nah ini kalau kita untuk pemeriksaan FIG itu kan dosisnya itu menggunakan berat badannya 0,1 sampai 0,15. Nah kalau dosisnya itu dia bukunya mungkin 7 mCi, itu biasanya diambil pertama, biasanya lebih atau kurang. Jadi bisa 2 sampai 3 kali untuk diambil. Nah itu pun risiko paparnya lebih banyak diterima sama radiofarmasisnya. Ada risiko juga waktu transfer. Ini dari outlet ditransfer ke ruang injeksi. Mungkin di tengah jalan ada genangan air atau apa gitu, atau tidak sengaja mungkin jatuh atau tumpah gitu, bisa juga terjadi kontaminasi radioaktif. Bisa kalau ini pengalaman saat operan atau saat radiofarmasi dikasih ke perawat, pernah waktu itu saya terima, mungkin karena kurang kuat untuk menggangnya, sempat jatuh. Dan ternyata diukur lagi itu dosisnya berkurang dan terjadi kontaminasi di ruangan. Seperti itu. Nah untuk yang sekarang itu lebih gampang untuk perawat dan untuk radiofarmasi. Kita cuma perlu mengikut berat badan pasien ke alat ini, nanti dia akan hitung dosisnya sendiri. Atau kalau dosisnya lebih, teman-teman radiofarmasi bisa langsung adjust dosisnya langsung ke Posijet, masuk ke alat itu. Jadi alatnya ambil langsung dosis yang dibutuhkan. Jadi kita perawat hanya masang akses, menyambungkan, dan langsung diberikan ke pasien seperti kita menggunakan syringe pump. Seperti itu. Kalau tidak ada radiofarmasis pun kita bisa kerjakan sendiri. Karena pagi hari itu radiofarmasis sudah mempersiapkan. Setelah itu dosisnya itu sudah di-setting pakai 0,1 atau 0,15. Nanti kalau perawatnya lagi radiofarmasisnya lagi sibuk, kita perawat kalau tidak ada radiofarmasis kita bisa langsung berikan dosis berat badan pasien, kita langsung berikan sendiri ke pasiennya tanpa menunggu radiofarmasis. Jadi untungnya di situ. Nah, sekarang kita ke topik utama, lutetium 177 PSMA. Nah, apa itu lutetium 177 PSMA? Itu lutetium sendiri itu radionukleida dengan pemancar beta untuk kehancuran sel target. Tapi karena lutetiumnya sendiri tidak bisa sampai ke organ target, kita gabungkannya itu dengan PSMA supaya dia bisa sampai ke prostat. Seperti itu. Nah ini lutetium sama PSMA, gambarannya itu seperti yang sekarang setelah di seluruh tubuh. Nah tujuan utama dan manfaat terapi lutetium 177 sendiri itu tujuan utamanya itu memperlambat pertumbuhan dan penyebaran kanker prostat. Untuk
manfaat klinisnya itu ada perbaikan respon tumor karena lutesimia itu sendiri langsung masuk ke organnya, mematikan selnya itu. Jadi kalau kita bisa mematikan lutesimia masuk ke sel organ, kemudian awalnya itu dikasih karena mati dia jadi menyusut seperti itu. Efeknya itu juga menurunkan kadar PSMA untuk pasien yang berespon. Perbaikan gejala juga bisa jadi manfaat klinis. Dari sebelumnya pasiennya itu mungkin mengeluh nyeri seluruh badan karena sudah penyebaran cap prostat ke tulang, itu menjadi suatu manfaat klinis yang diterima oleh pasien. Peningkatan kualitas hidup atau kesehatan umumnya itu lebih baik, keluhannya itu berkurang, dan potensi untuk memperpanjang kelangsungan hidup. Nah, untuk indikasi dan kriteria pemilihan pasien sendiri, yang pertama pasiennya harus cap prostat yang sudah bermetastasis dan positif menangkap PET-PSMA atau PET-PSMA itu positif, supaya kita bisa terapi menggunakan lutetium 177. Karena kalau pasien cap prostat, tapi kalau PET-PSMA itu tidak positif, kita pakai lutetium 177 tidak akan sampai sel target seperti itu. Terus pasien yang sudah menjalani terapi hormon atau terapi konvensional yang lain, mungkin pasiennya sudah kemoterapi atau radioterapi, tapi tidak terkejar proses penyakitnya itu, maka dirujuk ke kedokteran nuker untuk diterapi lutetium 177. Karena kalau kita menggunakan lutetium 177, kalau sudah menyebar ke tulang punggung atau ke organ yang lain, itu lebih spesifik lutetiumnya masuk ke situ. Kalau kita mengandalkan radioterapi atau kemoterapi, itu efeknya lebih berat di pasien. Karena kalau dia menyebar sudah metastasis ke tulang atau lagi tulang paha, tulang punggung, kalau mau diradiasi satu tulang, semua tulangnya itu efeknya ke keadaan pasiennya pasti drop karena merusak sumber tulang pasien. Terus kriterianya juga itu pasien dengan komorbid PSA-nya itu meningkat. Pasien yang dengan keadaan umum atau nilainya itu memenuhi syarat. Jadi bukan normal, tapi memenuhi kriteria, memenuhi syarat. Jadi slide selanjutnya. Lutetium seperti itu. Nah, untuk protokol terapinya sendiri itu ada, pertama itu persiapan sebelum terapi. Persiapan sebelum terapinya itu pasien pasti konsul dengan kedokteran kulit, mungkin dirujuk dari dokter radiologi, onkologi atau dari urologi. Pasien itu konsul dengan kedokteran dokter KN kita. Nanti di situ kita perlu untuk mempersiapkan yang pertama PET-PSMA itu kalau bisa dalam rentang waktu 1 bulan. 1 bulan untuk PET-PSMA-nya. Nah, untuk nilai labnya itu, darahnya itu dalam kurang lebih dalam waktu 1 minggu. Jika ada kurang bagus, mungkin kita bisa perbaikan KU-nya dulu. Jadi kalau HB-nya terlalu rendah, bisa di transfusi dulu seperti itu. Terus kita perlu untuk menjelaskan mengenai prosedur secara lengkap dan meminta persetujuan tindakan dari pasien. Kita harus menjelaskan mengenai efek yang didapat dan instrumennya seperti apa. Dan juga kita perlu untuk penjadwalan dan pemberian dosis. Dosisnya itu harus berapa? Kalau kita di emergency itu masih menggunakan dosis kita sebutnya itu dosis panspaten ya. Dosisnya itu antara 150 sampai 200 seperti itu. Dari dokternya sendiri langsung memberikan 150 sampai 200
tergantung dari perkembangan kondisi pasien, dari hasil PSA, hasil PPS-nya seperti apa, seperti itu. Untuk terapinya sendiri itu kan, kalau terapi lutetium itu tidak bisa hanya sekali. Terapinya itu minimal 4 sampai 6 siklus. Tapi ada pasien yang hanya 1-2 siklus sudah kembali lagi. Karena kita juga tahu untuk terapi lutetium itu biayanya cukup mahal, bukan cukup mahal, memang mahal pasien-pasien. Nah, untuk jeda siklusnya sendiri itu 6 sampai 8 minggu baru terapi yang kedua. Jadi kalau terapinya itu sekarang berarti 6 minggu kemudian baru terapi yang kedua, dosis yang kedua. Nah, untuk pelaksanaan terapi kalau kami di MRCC itu bisa rawat jalan dan rawat inap. Kalau tadi semalam saya sharing sama radiofarmasis, sebenarnya itu kalau rawat jalan itu sebenarnya kita menyalahi aturan. Karena aturannya sendiri kalau dosis yang didapat oleh pasien lebih dari 30 miliduri itu harusnya pasiennya rawat inap, seperti itu. Tapi pertimbangannya itu kalau dikonversi dari 30 mg ke paparan yang dipancarkan pasien dalam jarak 1 meter di bawah 70, kalau paparannya di bawah 70 pasiennya boleh pulang. Jadi setelah terapi, kalau diukur paparannya itu sudah 70 atau di bawah 70, pasiennya boleh pulang. Karena kita terapinya itu, yang pertama pasien datang ke KM, ke pasien bus, kita kasih cairan. Pasiennya kalau bisa hidrasinya oralnya bagus, kita minta untuk minumnya cukup, supaya untuk membantu eliminasi lutetium yang tidak terpakai. Seperti itu. Kita juga perlu untuk berikan terapi anti mual sama anti inflamasi. Biasanya itu kalau di MRCC ada dexamethasone, omeprazole dan metat. Seperti itu. Kita juga perlu untuk selama terapi ini kita mempersiapkan es batu untuk taruh di bawah pipa. Tapi ada beberapa sumber yang menyatakan itu tidak membantu, jadi bisa itu opsional. Mau gunakan pun boleh, tidak menggunakan pun boleh. Karena kan kalau kita menggunakan es batu itu kan mengkonstriksi ya, pembuluh darah ke bagian dasar lipa, tapi tidak menghambat. Jadi walaupun menggunakan es batu, tetap akan masuk lutetiumnya akan ke dasar lipa, seperti itu. Nah, untuk selama terapinya sendiri, lutetium sendiri itu diberikan kurang lebih dalam waktu 15 sampai 20 menit. Sebenarnya tidak ada waktu paten, harus berapa menit. Tapi untuk kenyamanan 15 sampai 20 menit itu waktu optimal yang kita berikan dengan menggunakan syringe pump, seperti itu. Pertimbangannya juga supaya lutetiumnya di luar tubuh pasien itu jangan terlalu lama, supaya dosisnya jangan turun, seperti itu. Dan tidak terlalu lama di luar juga supaya paparannya itu jangan terlalu banyak dari luar pasien, seperti itu. Itu sama terapinya juga pemantauan tanda vital itu per 5 menit atau 3 menit. Atau kita juga tanya respon pasien. Rata-rata pasien tidak mengeluh, tidak ada keluhan yang berat waktu terapi. Tapi setelah pulang itu biasanya seminggu atau 2 minggu mengeluh kelelahan, mengeluh tidak nafsu makan, mengeluh mulutnya kering. Itu rata-rata kejadian yang dikeluhkan oleh pasien. Nah, pasca terapinya itu kita masih memberikan kita masih memberikan hidrasi yang cukup untuk pasien. Bisa terapi intravena, NaCl 500 dalam 2 jam lagi sampai observasi. Untuk kalau pasiennya rawat jalan sampai kita observasi, kalau paparannya sudah turun,
bisa pulang, bisa SST dan pulang. Tapi kita bantu dengan obat diuretik, biasanya kita pakai prosedur atau lasi supaya mempercepat pengeluaran potassiumnya, seperti itu. Nah, untuk pencitraan sendiri itu ada dalam rentang waktu 3 sampai 24 jam. Jadi ada dokter yang setelah 3 jam dari potassiumnya itu masuk di SST, ada dokter yang setelah 24 jam baru SST. Itu tergantung, masih bisa dibaca. Nah, kita untuk pasnya terapi juga kita perlu karena untuk melihat distribusi potassiumnya sendiri. Potassiumnya itu masuknya ke organ mana saja, supaya nanti mungkin setelah 3 siklus kita bisa evaluasi ada perubahan perbaikan atau tidak, seperti itu. Nah, untuk pengelolaan efek samping itu ada efek samping umum dan ringan itu seperti yang tadi saya bilang, ada kelelahan, mual muntah, mulut kering, dalam nafsu makan, nyeri tulang. Nyeri tulangnya kadang karena potassiumnya lagi masuk ke tulang. Kalau metastasis sudah ke tulang, potassiumnya masuk ke situ, terjadi inflamasi karena kerusakan sel itu. Nah, untuk yang paling sering terjadi itu kelelahan dan bingung nafsu makan yang lebih sering dikeluhkan. Setelah 2 minggu, pasiennya datang lagi konsul, mengeluh ke dokter seperti itu. Ada efek samping hematologinya juga, HB-nya turun, seperti itu. Tapi ini kalau yang efek samping hematologi itu bisa bantu dengan transfusi. Ada efek samping pada kelenjar salivary dan ginjal. Karena banyak keserat di situ, efeknya itu mulut kering. Kadang ada pasien yang merasa kurang nyaman di leher, tapi itu hanya beberapa hari. Nah, untuk strategi penanganan efek sampingnya itu, kita perlu untuk hidrasinya cukup untuk mempercepat pengeluaran potassiumnya sendiri. Terus pemberian antiemetik, mungkin kalau mau muntah kita bisa berikan antiemetik. Terus pemantauan ketat, pemeriksaan darah rutin 2 dan 4 minggu. Setelah pemberian potasium itu kan mungkin tulang itu walaupun efeknya tidak seberat radiasi tapi ada perubahan nilai labnya seperti itu. Jadi kita perlu untuk pantau. Kita juga kalau modifikasi dosis. Kalau dosisnya itu yang pertamanya itu terlalu berat untuk pasien, mungkin yang keduanya itu tidak sampai dosis yang pertama. Tapi kita harapkan dosis yang kedua itu lebih besar dari dosis yang pertama. Seperti itu. Terus manajemen simptomatik seperti kelelahan, mulut kering, itu kita bisa mendekati kelola untuk meningkatkan kenyamanan. Nah, yang terakhir itu hasil dan tindak lanjut. Hasil dan tindak lanjut itu pertama kita perlu pencitraan pasca terapi menggunakan kamera gamma atau SPECT 3 jam atau 24 jam setelah potasiumnya masuk. Pemantauan darah lengkapnya itu 2 dan 4 minggu. Jika ada penurunan kita bisa berikan terapi. Terus pemantauan berkala untuk menilai respon terapi potasiumnya sendiri. PSMA dan PSA dan PSMA itu kurang lebih kalau mau diperiksa lagi itu setelah 3 atau 4 siklus supaya bisa kita, karena kalau kita baru terapi yang pertama, terapi yang kedua itu hitungannya mubas ya, seperti itu. Kalau itu, oke. Saya sudah sampai kesimpulan untuk tes terapi protokol terapi potasium itu kita pertama pemilihan pasien harus tepat, pasiennya sudah cek prostat dan metastasis dan PET isinya positif. Pre dan terapinya itu harus optimal, dosis yang diberikan itu harus optimal. Pasca terapinya itu kita harus lihat untuk evaluasi ke depannya.
fase terapinya itu bisa SST-nya dan lihat darahnya, dan yang terakhir itu follow up setelah 3 atau 4 siklus seperti itu. Kita nanti lihat dulu Panoto di sini, nanti sambil kita belajar kami sediain ada 3 pentem semuanya. Jadi sama-sama belajar, kita nanti bagi 12 orang di sebelah kanan, 12 orang di sebelah kiri. Oke, mari Pak, dipersilahkan. Terima kasih Mas Dery. Yang pertama kali serah terima obat ya dari radiofarmasis sesuai dengan dosis yang diberikan oleh dokter. Kalau dosis untuk diagnosis 2 milikuri, kalau untuk dosis terapi seperti yang saya utarakan ya, karena kami harus menyesuaikan dengan BPJS, maka kami berikan, ini intinya kan subsidi silang, kami berikan dosis 50 milikuri untuk terapi. Ini hanya contoh saja. Kalau di MRCCC mungkin mainnya di angka sesuai berat badan ya, sesuai rumusnya mungkin ya. Kalau dosisnya itu dosis paten dari dokter. Jadi kita biasanya pasien dapatnya 150. Iya, sesuai gitu ya. Kalau di kami memang baru diberikan seperti itu karena untuk BPJS. Untuk serah terima obat diletakkan di dalam safety box yang sudah ada bawaan dari radiofarmasis. Mungkin di Bapak Ibu sama di kami mungkin beda. Kalau di Sarjito mungkin lebih bagus. Di MRCCC apalagi, kalau di kami yang penting beratnya sudah sesuai. Kalau diukur tetap ada radiasi yang keluar. Ternyata tidak safety banget gitu. Tidak 100% tidak ada radiasi, ternyata tidak. Saya sendiri pernah melakukan pengukuran, ternyata masih ada. Setelah kita terima obat sesuai dosis yang diminta oleh DPJP dan sudah dilakukan verifikasi oleh kita serah terima. Kemudian kita lihat dulu obatnya, apakah tadi yang nitrogen cair untuk pembukuannya masih ada atau tidak. Kalau ternyata masih beku obatnya, sebaiknya kita kondisikan untuk obat itu agar tidak beku lagi. Mungkin bisa diambil, kadang-kadang pakai ice pack juga, ice packnya diambil dulu. Karena nanti kalau kelamaan nunggu itu juga repot. Kita harus nunggu sampai beberapa jam. Kemudian setelah itu dijalankan, kita persiapkan pasien untuk dilakukan pemasangan infus ya, seperti yang sudah-sudah. Seperti yang jenengan sudah lakukan semua lah, seperti setiap hari. Jadi pemasang infus kalau di kita ada infus set, jelas ada 3W, kemudian ada konektor 1, kemudian ada sepetnya itu sebenarnya sesuai, sepetnya kan sudah bawaan dari itu. Ini mungkin hanya untuk cek aja. Kemudian ada IV CAT sesuai pasiennya. Kalau anak-anak kita pakai yang nomor 24, kalau untuk dewasa menyesuaikan. Kalau yang susah diinfus, anak-anak itu juga susah diinfus ya, karena tadi MIBG itu kalau di Indonesia masih di saya aja ya, di Karyadi, bukan di Indonesia ya. Di Karyadi itu masih dikombinasi dengan kemoterapi. Jadi kondisi pasiennya kadang-kadang venanya itu sudah banyak yang susah nanti kalau diinfus itu. Jadi nanti kita juga menyesuaikan, pakai nomor 24 pun kadang-kadang juga susah. Untuk dewasa tadi ya menyesuaikan. Kalau dewasa ada yang sudah kemoterapi juga sama, menyesuaikan nomor berapa pakainya. APD-nya standar APD radiasi. Kita pakai, mungkin kalau di tempat Bapak Ibu pakai yang langsung itu, gaun langsung. Kalau di tempat kami pakai yang satu setel itu. Bawah ada, atas ada. Jangan lupa pakai pendos dan TLD. Kalau ada. Pasti ada ya. Ya kan
Kadang-kadang tidak ada. Pendosnya dipinjam siapa? Di tempat saya cuma satu Bu soalnya. TLD. TLD di saya cuma satu Bu. Ya, kami tadi Bu curhat Bu. Jadi cuma satu, TLD-nya harus dipakai. Cuman yang kita cantolin yang kotak itu sama pendos itu kita bergantian makainya. Jadi itu jangan lupa dipakai ya, karena itu nanti untuk penghitungan kalkulasi jumlah radiasi yang didapat berapa nanti dihitung. Kalau sudah melebihi berapa standarnya? 20.000 mikrosievert ya? 20 sievert ya? Mikro. 20 mikro apa 20.000 mikro? Ya, kurang lebih itulah, nanti dilihat lagi. Itu kan kita tidak boleh lagi melanjutkan di situ. Jadi itu wajib dipakai. Kemudian kalau sudah, tentu sebelumnya kita sudah edukasi ke pasien dan pendampingnya. Kalau seharusnya itu ada barier ya, terbuat dari PB juga. Di Karyadi dulu pernah ada, tapi karena terlalu berat, kebetulan teman saya banyak yang kurus-kurus, yang cewek, jadi yang kuat cuman saya sama Mas Sarip aja. Tetap aja itu bariernya diambil, dipindah, enggak tahu sekarang di mana. Sebenarnya kita kalau melakukan itu untuk keamanan pendamping pasien, karena kebanyakan pasien neuroblastoma itu anak-anak, maka harusnya itu tetap ada untuk keamanan pendampingnya. Karena kalau cuman pakai APD, nanti APD-nya malah rusak. Kan untuk tidur. APD dipakai untuk tidur kan bisa patah itunya, nanti malah bocor radiasinya, sebenarnya malah merusak. Jadi baiknya memang pakai barrier itu ya dalam tindakan. Selanjutnya ini harus mana panitianya? Harus nyoblos Mbak. Sama, iya. Oh, udah tadi. Oh ya, gini aja. Saya minta bantuan Mas Sarip. Mas Sarip. Iya. Kalau tadi ya prinsip kita pasang infus dulu NaCl. Mau dipasang beneran, Mbak? Guys, pasang beneran, dipasang. Nyambung. Mas, pasang. Ki pasang sih. Iya langsung coblos-coblos ke. Oh iya. Ya enggak apa-apa. Dipasang semuanya. Kayak kita kalau pas biasa masang itu. Soalnya kan ada juga yang baru mau buka. Intinya gini ya, meskipun obat itu radionuklida atau mengandung radiasi, jangan lupa kita sebagai perawat tetap, kalau di tempat saya 7 benar. Kalau di tempat Bapak Ibu mungkin lebih banyak benarnya. 5. Malah cuma 5. Kalau di saya 7 benar. Jadi itu tetap harus kita laksanakan ya 7 benarnya. Mulai dari benar pasien sampai dokumentasinya. Jadi tidak boleh tidak itu. Meskipun tidak urut kan tidak masalah. Yang penting 7 benar dilakukan. Karena apa? Kalau kita melupakan itu nanti pas ada kreditasi, ada apa itu nanti malah terlewat. Kita pasang. Ini di Karyadi belum pernah ada siring pam yang kayak gitu soalnya. Jadi mohon maaf ya. Menghadapi alat baru itu kita banyak
Nah, oh itu malah lama. Malah lama. Oh, itu sing mode dipasang ning anu. Dipasang ning infuse. Kualik iki ning kene sik. Iki engko ning aboget ae. Ning aboget ae iki ning aboget. Heeh. Kaya ning Sarjito. Oh ya ini di 3W konektornya di tempat saya enggak ada yang seperti ini ya. Ini nampaknya di AWS sama di Sarjito yang ada. Saya pernah lihat di Sarjito baru kemarin. Mertua saya di apa? Di rawat inap. Ternyata diinfus saja, dipasang efeketnya ya. Sama ini ya. Ya Pak Cito ya. Terus selangnya sama ini gantung. Ya toh. Saya baru tahu itu. Di tempat saya belum seperti itu. Terus bisa dipasang infusnya besok dikala pas tindakan atau nanti pas tindakan gitu ya. Ya, untuk sediaan radiofarmaka kalau dosis terapi yang tadi misalkan 50 milikuri itu juga menyesuaikan dengan kemauan perawatnya. Biasanya radiofarmasisnya tanya, "Mas mau diencerkan jadi berapa?" gitu. Karena nanti kita biar mikirnya enggak bingung. Masang ini loh. Nah, masang ini kita kan pinjem alat kemana-mana tuh. Kita enggak punya sendiri. Jadi biar gampang aku pakai yang 20, nanti dia encerkan 20 cc aja gitu. Itu biar gampang. Nanti kalau semaunya radiofarmasis nanti diencerkannya acak malah kita repot. Nanti mikir ininya susah. Ini harus berapa ya? Itu kita kebanyakan mikir nanti. Meskipun bisa sebenarnya. Pasang. Prinsipnya sama dengan pemasangan infus ya. Untuk diutamakan kalau pasien yang non kemo diutamakan untuk area yang paling tepi dulu, paling distal dulu. Atau memang kalau memang pasien kemo ada riwayat kemo yang paling mudah dicari di lokasi mana. Jadi tidak harus. Kemudian untuk pasien yang tidak menggunakan jasa konsul anestesi, kalau di kami setelah selesai pemasukan obat, infusnya bisa kita lepas. Iya. Tapi kalau yang menggunakan anestesi tetap terpasang infus sampai besok dilakukan SST. Daripada nanti anestesinya bingung, ini saya mau anestesi di mana gitu. Ya. Untuk bilasnya tetap sama pakai NaCl. Masangnya ini sebenarnya di mana, Pak? Kalau di Sarjito kan sama kayak gini ya. Di ujung sama efeketnya ya. Terus yang ini. Oh ya.
Kalau di Karyadi kami men-set untuk pemberian obatnya paling tidak 30 menit biasanya. Nggih, tergantung kondisi anaknya. Kan nggak mungkin pas pemasangan ini anak dianestesi kan nggak mungkin. Terus ada anak juga yang tidak kooperatif. Tapi biasanya rata-rata karena sudah dikombinasi dengan kemo, anak-anak itu sudah terbiasa dengan infus. Meskipun saat pemasangan anak-anak gini toh, nah, pola tapi setelah terpasang infus tenang mereka. Nah itu cuman rasa nyaman mereka akan terusik kalau kita datang misalkan. Makanya ini kalau di kami setting sesuai dengan kita nanya dulu ke radiofarmasis. Ini obat ini bisa diberikan berapa lama sih minimal gitu. Oh 30 menit tidak apa-apa. Oke, berarti kita berikan 30 menit. Sebenarnya teorinya itu 2 jam. Kata radiofarmasis. Cuman karena menyesuaikan itu bisa kok diberikan dalam 30 menit boleh. Gitu. Jadi kita berikan dalam 30 menit. Tadi seperti yang sudah saya utarakan kalau pasiennya non anestesi untuk SSC besok berarti setelah pemberian ini bisa dilepas. Tapi bagi yang membutuhkan anestesi tetap terpasang infusnya. Jangan lupa selama pemberian untuk evaluasi adakah alergi, adakah reaksi obat yang lain, tetap kita pantau meskipun apa ya, tadi yang sudah dibahas ya, tunjangan bahaya radiasi mungkin ada beberapa yang belum mendapatkan. Tadi Bu siapa Bu yang dari dengan Darmais ya? Meskipun mungkin ada beberapa teman yang belum mendapatkan TBR karena kita harus bekerja di tempat itu, ya wis dilaksanakan aja. Siapa tahu dengan keikhlasan Tuhan akan memudahkan. Ya. Nah, cuman kita pamitnya dari rumah itu berangkat kerja Ibu, bukan cari ikhlas soalnya. Ya. Berangkat dari rumah itu berangkat kerja, bukan cari nafkah, cari uang, bukan. Ini nanti di skip ya untuk bagian ini ya Pak ya. Disensor. Jangan lupa untuk memonitor reaksi obat itu selalu ya. Kita sebagai perawat apapun yang terjadi, nggak tahu pikiran kita kemana, tapi tetap aja tugas kita harus kita laksanakan dengan baik. Yang pertama tadi tuju benar, kemudian evaluasi atau monitor reaksi obat itu harus. Prinsip sama ya Pak ya? Prinsip pemasangan infus sama. Untuk pemasangan ini malah saya baru lihat di sini dan di Sarjito, enggak tahu di rumah sakit lain. Di rumah sakit saya belum seperti ini konektor 3W-nya. Besok saya minta kayak gini. Boleh. Belum ada ya Mas ya? Iya, belum ada. Soalnya enak nyantai pasiennya dipasang infus dulu, pasang cairannya nanti kan enggak apa-apa gitu. Kayak di Sarjito kemarin saya lihat seperti itu. Jadi prinsipnya sama tadi ya. Yang pertama tuju benar wajib itu. Kalau di tempat saya untuk obat itu tuju benar. Kalau di tempat Bapak Ibu mungkin ada yang 5, ada yang kayaknya kalau lebih dari 7 kebanyakan. Aturan standarnya akreditasi kayaknya 7 benar. Terus kemudian tadi untuk monitoring dan evaluasi reaksi obat tetap wajib kita lakukan meskipun itu ya mikirnya enggak usah
aku urung untuk TBR, belum dapat TBR, jadi wis itu kan banyak radiasinya. Gitu. Jadi pemasangan ini sebaiknya memang ada bariernya, kayak tadi ya, ada pelindungnya. Kalau di tempat saya sudah tidak ada, dan itu juga cuma satu, sangat berat sekali. Jadi agak, kalau di tempat Bapak Ibu masih ada itunya lebih baik sih, masih ada bariernya, PB-nya. Mungkin yang lebih bagus yang dari kaca itu. Karena ada tuh, cuman itu harganya katanya sangat mahal sekali. Itu lebih bagus, jadi kita bisa monitor dan mengamankan pendamping pasien dari radiasi yang lebih banyak. Sebenarnya untuk pendamping pasien juga wajib pakai pendos juga, harusnya. Cuman di tempat saya pendosnya itu cuma satu, dipakai pegawainya. Jadi di pendamping ya dikira-kira wae aman pokoknya Bu gitu. Nanti kalau ditakut-takuti radiasi malah enggak mau terapi, kasihan. Jadi ya aman Pak, aman gitu aja. Secara itu ya teorinya memang harus seperti itu sih. Monggo nanti di rumah sakit panjenengan kalau ada atau mau running seperti itu, sarana prasarana wajib ada dulu. Yang diminta apa sih? Ini gitu. Ini harus punya sendiri harusnya. Karena apa? Ini resiko tertumpah obat. Nanti kalau tempat saya itu pinjem, kalau pas dikembalikan, kuy aman Pak, aman, wis gitu pokoknya. Wis diukur, wis gitu. Udah diukur, udah aman pokoknya gitu. Kita selalu seperti itu Mas ya. Iya. Karena nanti kalau kita pinjem di ruang A, terkena radiasi, ono radiasi nih, waduh, kudune ra iso dienggo, gak pakai. Nanti besok ada lagi, pinjem lagi di tempat lain, masih ada, wah enggak dipakai semua nanti satu rumah sakit, padahal jumlahnya cuma sedikit. Jadi alangkah baiknya kalau ini wajib punya sendiri, terus tadi bariernya dari kaca sebaiknya itu wajib ada. Mungkin seperti itu, mungkin dari Sarjito atau dari Pak Guru, Pak dosen saya ada masukan, monggo silahkan. Untuk pemberian biji memang di kami masih, saya baru melakukan 3 atau 4 pasien. Tapi sekarang sudah mulai ada dimana lagi untuk pemberian pasien dengan biji. Untuk guru sebelum kita bisa menggunakan sering pump, kita langsung manual kita yang kata Mas Soto tadi, kuliahnya bantu apa yang pakai lama katanya itu. Nah sekarang udah pakai sering pump, kita pinjam ke ruangan yang lain. Pas kita pinjam dari orang lain, ya sekarang pakai ini Pak. Pas mau di itu nggak mau diterima lagi karena dia sejauh dari biji. Bisa saya contoh Pak besok? Alhamdulillah, terima kasih masukannya. Ide yang bagus Pak, ya. Padahal tadi saya berpikirnya kemarin teman-teman di tempat saya itu, wah mesake ya ruangan liya gitu mikirnya. Ternyata cara memilikinya harus seperti itu. Bagus masukan, terima kasih Pak. Ya, berarti masukan yang tadi ya, cara memilikinya sering pam aja yang bagus. Mungkin dari Sarjito? Yeah. Kalau di Karyadi, efek samping yang sering muncul atau pernah muncul pasien-pasien MIDG apa? Terutama neuroblastoma anak. Sudah. Itu. Ya, jadi setiap obat karena bertujuan untuk yang pertama adalah pasti membunuh sel kankernya. Membunuh sel kanker itu pasti ada inflamasi. Pasien yang terapi iodium misalkan, itu pasti ada inflamasi di situ. Cuman kalau iodium kan kebanyakan pasien dewasa, terus inflamasinya mungkin nggak terlalu
nggak terlalu terlihat ya. Kalau pasien neuroblastoma ada pernah satu kali, boleh cerita ya Mas ya? Ya, pernah ada satu kali pasien kami meninggal. Memang tadi efek sampingnya salah satunya adalah inflamasi, kebetulan memang ada di kepala neuroblastomanya. Jadi efek dari itu kan kita nggak bisa monitor pasti ya. Cuman meninggalnya sebenarnya sudah selesai terapi. Cuman yang namanya inflamasi itu kan justru selesai terapi. Jadi pasien selesai diberikan obat itu jam 7 malam. Besok paginya ya, besok paginya pasiennya perburukan, ada tanda-tanda PTIK. Cuman karena pasiennya kurang aktif, jadi tidak begitu terlihat. Ada tanda-tanda PTIK, kita sudah mengaktifkan code blue di tempat kami. Itu salah satu yang kita takuti sebenarnya terapi itu kan ya seperti itu, adalah inflamasi. Jadi pasien yodium pun pernah meninggal di tempat kami. Tapi orang tak lapor ke. Nek dilaporkan berkepanjangan nanti tidak selesai-selesai. Karena rumah sakit sendiri tidak bisa menyediakan apa yang kita minta. Karena pasien masih ada radiasinya harusnya pemulasaran jenazahnya sesuai protokol radiasi. PB-nya itu harganya mahal untuk bungkus itu. Makanya merasa dilapor ke gitu. Tidak dilaporkan. Jadi pasien ini juga enggak. Jadi memang meskipun itu sudah kita seleksi ya. Tadi saya pas pagi tadi kan sudah matur ya bahwa pasien itu memang kita seleksi benar-benar karena memang tidak pasien kok kondisinya kurang bagus sebaiknya tidak karena nanti akan menyulitkan kita juga gitu. Maka sebaiknya pasien-pasien yang terlihat profil darah dan lain-lain itu bagus, tapi ternyata kita masih kecolongan. Nah, kena inflamasi pas ndelalah neuroblastoma di kepala. Jadi meninggal sekali itu. Itu salah satu efek samping yang kita takuti sebenarnya. Itu sih. Kalau mual, muncul nggak? Itu tadi. Salah satu tanda PTIK kan pasiennya muntah. Langsung muntah proyektil. Cuman pasiennya kurang aktif, ibunya nggak ngeh. Jadi terus kita juga nggak begitu. Ternyata muntah proyektilnya 2 kali. Jadi kita nggak begitu. Kita tanya bener-bener Bu tadi gimana? Muntah langsung tanpa babi bu. Muntahnya kan proyektil kan kayak gitu ya. Oh berarti PTIK ini bener ini. Gitu. Karena inflamasinya tadi. Efek samping yang lain. Kalau mungkin lokasi neuroblastomanya ada di daerah abdomen, mungkin di ginjal, biasanya seperti itu. Nah, itu bisa saja terjadi efek samping untuk saluran cerna bisa juga, tapi sangat jarang sih. Sangat jarang. Biasanya yang di kepala itu yang kita agak was-was gitu. Makanya sekarang di Karyadi saya sama Dokter Gani, ini neuroblastoma di mana? Kalau di kepala, ojo se ben wae di kemo gitu. Tapi kalau masih di area abdomen, monggo dilanjut terapinya gitu. Asal profil fungsi ginjalnya bagus gitu. Monggo, ada lagi? Anek gue ngetes. Sering. Jangan bilang pakai automatic injektor ya. Bisa juga tapi tidak difungsikan. Iya, karena saya mencontohkan dan di Karyadi, punyanya seperti ini gitu. Mau usah pakai ini? Ya, monggo silakan. Sharing untuk teman-teman semua. Kan kita bekerja di tempat kedokteran nuklir ya. Sebenarnya kalau pemberian terapi ya sama dengan ruangan yang lain, tapi bedanya hanya terapkan prinsip proteksi radiasi. Kalau kami di MRCC, saya minta ke dokternya. Kalau kita nggak ada alatnya, saya minta dokternya biar dokternya yang bantu minta supaya lebih cepat dapat alatnya. Jadi kita pakai syringe pump sama infus pump.
Terus kita ada PB yang timbal yang sekotak seperti ini. Kalau sudah terpasang seperti ini, kita lapisi lagi dari depan. Terus di depannya ini, nah, kalau ini pasien, kita taruh timbalnya di sini, timbal lagi di sini. Jadi kita dari belakang. Nah, untuk pemberiannya kan tadi 1 jam. Setelah selesai, kita pakai infus pump. Infus pumpnya itu kita bantu dorong ini untuk masuk ke sini, untuk ngebilas yang sisanya di sini. Jadi kita buka di sini supaya dari sininya dorong naik ke sini, biar kita jangan langsung pegang siring yang masih ada sisaan radiofarmakanya. Kita dorong full, masukin kurang lebih 30 sampai 45 menit bilas, terus sekali lagi seperti itu supaya jangan terlalu banyak sisa di sini. Jadi untuk kami terapkannya itu kita langsung minta 2 alat karena pasiennya juga anak-anak, kan maintenance cairannya, maintenance cairannya kan ketat ya. Kita pakai infus pump supaya cairan yang masuknya itu pasti. Kalau dokternya minta 6 jam ya 6 jam cairannya habis. Kalau 12 jam ya 12 jam cairannya habis. Jadi kita pakai 2 alat supaya meminimalkan waktu terpapar. Jaraknya juga kita hanya pantau per 5 menit untuk tensi ke pasien. Jadi tensinya itu kita pakai yang otomatis 5 per 5 menit kita tensi. Kalau tensinya sesuai teori kalau dia di atas 140 kita stop sebentar. Kalau sudah turun baru lanjut. Itu sharing sedikit untuk mungkin teman-teman semua di tempat kerjanya kalau fasilitasnya mencukupi lebih baik seperti itu. Terima kasih. Kalau kelasnya itu kan ini sudah kosong ya. Kita tinggal buka. Iya. Kan kita dorongnya ini, kalau hanya seperti ini, dia kan nggak akan turun. Jadi kita pakai infus pump. Infus pump, tekanannya kita langsung buat yang paling tinggi, supaya cepat masuk ke sini. Jadi ini dorong, iya ada dorong otomatis. Nanti kita lepas dulu. Kalau tidak, nanti kita akan manual. Iya. Kalau tidak pakai infus pump, kita tarik manual begini supaya ini. Iya, ini dulu Pak. Kita lepas dulu. Terus langsung kita setting. Pump supaya dorong. Tapi kalau dengan keterbatasan infus pumpnya nggak ada, ininya kan masih seperti ini. Kita tinggal buka, tarik, buka, masukin lagi. Ya, terima kasih Mas. Jadi yang diutarakan oleh Mas ini ya, Mas apa jenenge? Juliano. Mas Juliano. Itu kalau rumah sakit Bapak Ibu ada kelebihan dana ya. Jadi memang benar kita bekerja di ruang kedokteran nuklir yang penuh radiasi, memang proteksi radiasi itu penting. Cuman ya kalau kita selalu mengingat seharusnya kalau kita sudah menggunakan APD ya kita sambil berdoa aja APD yang sudah kita pakai sudah cukup aman, karena pengalaman saya dengan pakai APD itu kalau saya memberikan 2 pasien dengan dosis 2 milikuri, dosis diagnosis ada 4, kemudian 2 pasien dosis terapi 50 milikuri, saya mendapatkan radiasi di pendos itu nggak nyampe 80. Nggak nyampe 80. Rata-rata saya dapatnya 60. Padahal kami running MIBG ini cuman sebulan sekali. Jadi menurut saya itu sudah aman. Menurut saya. Karena tadi saya melaksanakan pemberian ini juga nggak menggunakan barrier tadi. Terus saya juga nggak terlalu jauh dengan pasien. Apalagi saya pernah menghangatkan obatnya juga pakai di gulung-gulung gini, itu saya dapatnya cuma 89.
Saya ingat betul. Kalau yang dapat tinggi-tinggi saya ingat-ingat itu. Jadi terus kita memberikannya juga tidak selalu tiap bulan. Kan bulan ini saya, bulan besok Mas Arif, bulan berikutnya teman saya yang lain lagi. Kayak gitu. Jadi insya Allah dengan begitu kita tidak terlalu banyak mendapatkan tadi yang batas ambang untuk menerima radiasi di kita itu masih sangat jauh sekali. Dalam waktu yang telah ditentukan setahun itu dihitung nggak nyampe, sangat jauh sekali. Cuman kalau seperti yang diutarakan tadi, kalau ada lebih baik. Makanya sebelum running, silakan tadi saya sudah matur ya, silakan minta apa yang secara teori harus ada. Kalaupun nanti rumah sakit tidak mampu, ya jangan maksa. Jangan maksa, itu harus ada. Yang penting standar minimal itu ada. Ya, ada pendos, ada TLD, ada APD lengkap. Mulai dari mata sampai bawah ada semua. Terus ada siring pump juga. Tadi untuk kalau nggak bisa punya siring pump, Pak Ahmad tadi bisa diminta tadi caranya Pak Ahmad tadi. Dikasih radiasi aja biar nggak jadi HM kita gitu. Kayak gitu. Saya baru tahu, baru mikir sekarang malah. Iya betul. Seperti itu ya. Kalau saya sih di Karyati ya, setelah ini selesai, ini kalau kan benar sudah habis, saya tidak akan memikirkan ini berapa, ada sisa enggak. Ini langsung saya buang, saya lepas. Saya lepas, saya buang di seperti biasa di hot lab, di safety box-nya. Saya simpan di tempat pembuangan penyimpanan sampahnya di sana. Seperti itu. Jadi nanti yang jalan cuman ini aja, infusnya aja untuk hidrasi pasien aja. Kalau dihitung, iya dihitung tapi nggak terlalu dihitung-hitung banget ya. Karena untuk hidrasi lebih baik kalau pasien tadi ya, pertama kan sudah dicek fungsi ginjalnya. Kalau memang fungsi ginjalnya sudah baik, saya kira diberikan cairan, misalkan ini harus habis sampai berapa jam, 4 jam, 5 jam atau 6 jam, itu sebenarnya tidak masalah. Tapi tadi hasil fungsi ginjalnya kurang bagus, ya memang mendingan kita harus selektif. Ini mungkin harus dibatasi, benar-benar dibatasi. Mungkin seperti itu. Ada lagi? Bu. Diagnostik. Nah, waktu itu memang kita menggunakan seperti yang Bapak yang bilang tadi dari itu kita alhamdulillah kita semua ini kita dapat dari radiologi, dapat dari kita ada pakai Bapak boleh pinjam ambil. Kita punya ini sama yang untuk pompanya juga ada untuk pressure infusnya. Cuma waktu itu kita karena diberitahu harus pakai lengkap ya, kita kan apel itu ada yang double lengkap juga. Jadi rok gitu ya, baju, terus pakai glove, pakai alat ukur juga di mata, kita lengkap itu, sampai ke cincin itu kita punya semua, 3 bulan semuanya. Waktu itu kan dari Mas sering banyak tamu, jadi itu ada di sini Mas sering Amerika. Pada saat saya ngutip, dia tanya, kenapa kamu pakai selengkap ini? Jadi olah sesuai RPR saya ngerti ya, untuk proteksi jawaban saya. Yang kamu sendiri buat apa? Itu lagi isotop. Kamu tahu isotop apa? Sinar gamma. Jadi memang prinsip dari radiasi itu kan shielding tadi yang pertama, kemudian time, waktu, kemudian jarak misalnya. Tapi kalau untuk sinar gamma dibalik ya, mulai dari time, jarak, terakhir shielding. Shielding ini tidak berfungsi-fungsi, makanya apa? Kalau kamu pakai lengkap seperti itu, kita nggak bisa lari, jalan itu lama berat kan? Itu kan apa berat. Jadi kamu membuat time waktu kamu keluar dari itu jadi lama. Itu dari yang ini ya, dari yang itu cerita ke saya. Jadi testing time, jadi kalau nyuntik itu kamu sudah nyuntik, kamu dengan jarak kamu tuh lama, kerjanya lambat jadinya. Jadi pada saat tapi dia ACC waktu kita ada
langsung ke ini kan sepele kita suntikan. Nah itu tidak boleh kita ngobrol sama pasien. Dan kita namanya perata, makanya kata ya, gimana rumah sakit itu nggak takut kan nanti dokter itu makmur saya. Kamu kalau ngomong seperti itu sebelumnya anamnesa dari awal, suntik itu jadi sampai kira-kira dalam waktu 15 detik selesai semua, udah dari suntik nyambung. Kecuali kakunya jelek kita nggak akan jatuh, tapi kalau kakunya bagus, minum bisa sampai lepas itu nggak ada lagi sama sama pasien. Karena itu masih radiasi itu menurut dia kayak sudut pandang yang waktu yang mereka gatel. Itu jadi kita akhirnya yang pemberian TC ada kita yang pakai lengkap tadi ya bapak tadi, walaupun tetap pakai shielding saja, tapi kalau yang PET scan kita hanya pakai neck aja. Terus kalau untuk mata kita udah tutup dari yang kita ada barrier kaca itu, kayaknya dari ini dikasih dari SPR ya dari BPR. Jadi barrier itu sama kita udah. Jadi diukur setiap 3 bulan ketahuan nih apakah misalnya efeknya signifikan nanti kalau tinggi kan berisiko kerusakan. Jadi nanti akan diupdate di situ ketahuan. Kadang kita itu memakai ribet soalnya naruhnya sini kan. Tapi kita kalau itu kita cek, misalnya kan kami dari cek dengan MRI itu ternyata nggak boleh masuk MRI itu, sering dan segala macam itu mempengaruhi magnetik ininya. Kadang-kadang teman-teman ada yang pakai itu kalau pakai itu paling tinggi mata sama jari. Nah jadi terserah nanti kalau teman-teman kan nih beda-beda nih, ada contoh kayak punya mas yang di FKCC mungkin mbak yang kerja di Bali Internasional bisa ragu semua yang bilang tadi. Kalau kita ini dia pak ya, yang efisiensi semuanya tuh nggak mungkin dapat kayaknya harus bisa legowo dengan seadanya tapi tetap operasional. Jadi waktu itu saya dikasih tahu sama orang yang idenya kalau mau yang untuk radio kalian lebih cepat seperti itu, tapi kalau mau pakai silakan tapi itu pakai stick. Itu untuk kalau memberikan radio suatu kayak ini mas FID sama kita PSNA tapi nggak terapi itu kan ada kayak pakai itu kita ada. Jadi tapi kita cuma pemeriksaannya aja. Itu pun kalau ada alat kita bagus, kalau kita harus seringnya itu dari sisi kan sering untuk kami karena itu darah kita kan sering problem di tersusun di dokternya kayak jadi itu pak kalau dari jadi kita nggak jadi saya kurang familiar pakai sering belum ada soalnya. Yang mana tahu nanti kan kita lagi bangun juga nih. Mana tahu nanti ada nih kita sudah soalnya lagi ada rumah sakit sebelahnya kan. Yang lagi bangun basementnya itu bisa dengan radiologi. Mereka mau sama kayaknya. Lagi awal-awal karena tahu nanti kita ada dari jadi gambaran berarti kami di mana gitu juga dulu apa harus kemudian. Terus yang mau saya tanyakan apakah semua pasien karena ini kita nggak ada ya di saya jadi kita ada tanya apakah pada kemudian MSI ini harus pakai infus gitu di masa di tempatnya berapa lama gitu dia harus kita akan tahu pemberian apakah dia ada ruang khusus gitu kan ada Oh iya. dia di ruang khusus atau di soalnya nggak kebayang kita ada nggak nanti pak ruangan sini itu kasih tahu kita Iya. ada gambaran soalnya di dalam kita belum ada. Oh iya. Ini sudah nangkap saya Bu. Untuk yang pertama tadi tentang itu tadi ya Bu ya. Mungkin kalau untuk diagnosis dosis-dosis yang rendah memang nggak masalah. Tapi untuk dosis-dosis tinggi, dosis misalkan terapi yodium, dosisnya 80 ke atas, sampai 150 sampai 200, itu sebaiknya memang kita pakai wajib APD lengkap itu wajib. Jadi dengan dosis yang berbeda ya perlakuannya kita mungkin tanda kutip ya sedikit berbeda. Meskipun seharusnya meskipun dosis kecil sekalipun APD lengkap itu wajib dipakai. Itu. Terus yang kedua, kenapa pakai syring pump? Nah, karena dosis yang kita berikan dosisnya tinggi, Bu. Di atas 50 milikuri itu termasuk tinggi. Makanya kita pakai syring pump. Nek kita belum punya syring pump seperti ceritanya Pak Ahmad tadi,
kita manual gini, itu berapa yang kena ke kita? Itu. Wong pakai sharing pump aja saya dapatnya kurang lebih 60 sampai 80. Itu. Apalagi kalau enggak pakai. Nah, kenapa kita kita pakai sharing pump ya sebenarnya karena itu. Bukannya kita terus kalau sudah pasang sharing pump kita tungguin, enggak Bu, kita tinggal. Nah ini sesuai nih settingannya tadi. Diberikan 30 menit, ya berarti selama 30 menit kita tinggal. Kita cuma monitor dari luar aja. Kita pesan ke pendamping pasien, ibu atau bapaknya, Bu nanti kalau ada begini, tolong kami diberitahu. Atau kita ada yang monitor setiap 15 menit sekali. Memonitor, oh enggak ada masalah, sharing pumpnya enggak bunyi, berarti enggak ada masalah di situ. Oh anaknya enggak rewel, enggak nangis, berarti infusnya lancar. Itu bisa, ini makanya selalu terlihat posisi depan ini, terlihat dari pintu ruangan kita. Pintu RIRA, sudah punya RIRA semua toh? Oh iya, kalau untuk terapi ini wajib di ruang isolasi. Tapi tadi kalau untuk diagnosis, saya pribadi tidak pernah pasang infus. Untuk yang diagnosis MABG ya, itu tidak pernah pasang infus. Langsung tak eksekusi di venanya langsung. Kalau susah pasang pakai wing needle. Nah itu kita masukkan lewat wing needle. Kebetulan kalau pasiennya tidak anestesi ya malah tidak perlu pasang infus. Itu yang enak kalau tidak anestesi. Menyesuaikan dengan kondisi pasien aja kita itu. Ini dipasang bila pasien dosis besar, terus kemudian kalaupun dosis besar nanti kalau tidak butuh anestesi ya kita lepas. Setelah hidrasi selesai, kita lepas infusnya. Gitu. Tapi nek masih butuh anestesi ya ini tetap terpasang. Ya itu tadi Bu, ini kita pasang di RIRA, semuanya dilakukan di RIRA. Meskipun diagnosis di tempat saya tetap rawat inap. Golek duit Bu. Tadi intinya subsidi silang karena hubungannya dengan BPJS 100 milikuri itu harganya kurang lebih 32 juta. Kalau nggak salah. Koncoku ndi? 32 juta obatnya. Jadi agar kita bisa menutup dana operasional harusnya minimal 3 pasien diagnosis dan 2 pasien terapi. Jadi nanti kita dapat 100.000, 200.000 kembalian. Sepenting ora rugi rumah sakit gitu. Jadi memang semuanya dilakukan di rawat inap. Jadi kita tidak pernah melakukan di rawat jalan kecuali mungkin yang untuk pemeriksaan diagnosis bone scan dan lain-lain itu baru di rawat jalan. Kalau kita kemarin ini flashback sejenak dan cerita ya. Waktunya masih ada ya? Sampai sejam lagi. Oh iya. Saya pas di Bandung waktu tahun 2018 ya Pak Ahmad ya. Itu saya lihat residen memberikan yodium. Enggak pakai apa-apa. Cuman pakai ini aja. Nah, padahal kalau enggak salah itu yang diberikan dulu kalau enggak salah 30 milikuri. Tak lihat. Dulu waktu itu. Iya, itu. Dan pasiennya enggak cuma satu ya Pak Ahmad ya. Di RSCS itu kan pasiennya banyak sekali. Ternyata ya sehati. Saya kerja di tempat radiasi itu dari 94 sampai tahun 2003. Di Radium namanya dulu. Radium itu khusus terapi untuk pasien kanker serviks. Yang dipasang dimasukkan di situ sebelum brakiterapi ya. Mungkin bagi yang sudah iya, sebelum ada brakiterapi. Enggak ada gejala apa-apa sebenarnya. Cuman mungkin sedikit lebih gila Bu. Nah, mungkin ya, lebih berani. Kalau berhadapan dengan orang, saya lebih berani. Mungkin seperti itu efeknya. Terus saya kembali kerja di tempat radiasi 2016 sampai sekarang. Teman saya perempuan pada hamil terus itu malah. Jadi anaknya ya normal semua, nggak ada gejala yang mengkhawatirkan. Terus ini Mas Syarif anaknya 5 malah. Jadi semakin galak. Ya, mungkin untuk efek radiasi saya nggak tahu. Pak Ahmad mandi radiasi setahun yang lalu kalau nggak salah ya Pak ya. Setahun atau 2 tahun yang lalu. Masih kayak gitu juga, masih ganteng-ganteng aja itu. Nah,
Rambutnya juga tumbuh lagi. Oh, masih ganteng-ganteng aja tak lihat. Masih ya kayak kemarin lah, nggak ada apa-apa gitu. Jadi mungkin malah mungkin ya kita kerja di radiasi itu mungkin kalau kita tidak terlalu berpikiran yang negatif, sebenarnya nggak ada masalah. Kan yo semua penyakit itu datang dari pikiran kita juga sebenarnya. Nah kita mengkhawatirkan sesuatu. Ini saya bukan terus itu ya, bukan terus mengendorkan panjenengan untuk menuntut haknya. Tapi kalau kita sudah bekerja maksimal, yang penting prinsip dasarnya tadi yang 3, yang jarak, waktu, dan ada bariernya itu dilakukan dengan baik semaksimal mungkin, menyesuaikan dengan dosis yang kita berikan, saya kira kita akan aman-aman aja. Cuman kalau jenengan memberikan ini kok tanpa menggunakan APD, ya itu namanya bunuh diri sebenarnya. Mau ndak mau, tiroid kita itu adalah organ yang paling lemah. Terkena radiasi nanti malah kita yang dapat terapi sendiri. Tuh. Kalau kita tidak menggunakan thyroid shield pas bekerja. Makanya jangan lupa thyroid shield itu selalu kita pakai, minimal ini yang dipakai, thyroid shield. Karena emang organ yang paling lemah kita itu kan di sini, di thyroid. Saya kira sih seperti itu. Kalau ada masukan lagi? Pasien apa Bu? Tadi Bu sudah sebulan tuh sekali tok, 1 kali pemberian. Ini sudah vakum 1 bulan. Dan pasien yang neuroblastoma karena di Indonesia masih dikombinasi dengan kemoterapi, enggak tahu kalau di MRCCC. Di Karyadi itu masih kombinasi dengan kemoterapi mungkin karena tadi kembali berebut uang ya antara DPJP anak dengan DPJP nuklir. Masih bagus nuklir masih dikasih uang ya. Nyoh terapi gitu masih lumayan. Itu makanya usia anak-anak yang di terapi MIBG ini juga enggak terlalu panjang juga. Setelah dapat kemo misalkan dia kemo berangkat 4 kali. Yang 2 kali pas MIBG gini, ada yang menolak untuk dilakukan kemo, kebetulan malah MIBG-nya yang tidak jalan karena di moratorium oleh rumah sakit, pasiennya meninggal. Bertahan 1 tahun itu. Ibunya menolak itu, karena dia tahu betul, dikasih tahu nek harusnya kalau sudah diagnosis MIBG positif, harusnya terapinya ya nuklir, bukan kemo. Tuh. Itu ada dari Jawa Timur. Mungkin kalau ada yang dari Surabaya tahu mungkin. Nah, Prof siapa itu Prof siapa itu yang dari onkologi juga. Itu. Jadi pasien untuk neuroblastoma memang anak-anaknya agak banyak berkurang, sekarang mungkin sudah banyak yang sudah banyak yang meninggal. Ini untuk bulan depan juga cuma 2 rencananya. Jadi running ini memang ya sementara masih merugikan rumah sakit. Kalau yang kayak Sarjito masih running terus. Dokter Hanif ketoknya ngoyo ya. Dokter Hanif sama siapa Pak yang baru? Dokter Bambang ya? Ya itu masih running terus, kayaknya pasiennya masih banyak. Tapi masih pakai kombinasi dengan kemo juga ya Pak, neuroblastoma. Pasien-pasien yang neuroblastoma itu biasanya mereka sudah pernah dikemo dari dokter anaknya, kemudian dilanjut untuk terapi MIBG-nya ke dokter Hanif. Tapi nanti setelah terapi MIBG selesai, lanjut kemo lagi. Terus usianya gimana Pak? Usianya ada yang mulai dari 2 tahun, 3 tahun, istilahnya di bawah 12 tahun. Yang paling gede itu Muhammad ya Mas, yang usia 12 tahun. Jenengan monitor itu enggak bertahan hidupnya berapa lama gitu? Kalau di terkendalanya bukan di umur, karena waktu konflik dari spesialis anak mintanya pakai MIBG Yum 123 karena kan cuma macam gamma aja. Iya gamma. Lah itu
setelah kita kembalikan, kita dulu nggak kembali, walaupun kita kasih saran, tapi pasien masih ada nggak ada kabar. Jadi pas satu mungkin saya memang kondisinya buruk, tapi rata-rata kayak itu karena kalau spesialis anak itu kan agak lebih berhati-hati ya Pak, ya, sangat hati-hati. Mintanya paling 1-2 tapi kita belum bisa karena mahal, terus waktu paruhnya kan nggak sampai lalu di sini. Paling dekat kan produksinya di Taiwan, terus kita terus bisanya di Vietnam, di sini habis ya nggak bisa lebih. Ujung-ujungnya duit kan tuh. Ya. Itu kendala kita, apapun yang terjadi ujung-ujungnya duit ya. Jadi ya ini hanya sekedar kita itu kumpul hanya sekedar update ilmu biar nggak terlalu ketinggalan. Nanti bagi yang mau running misalkan ada yang mau running ya monggo, kalau mau itu minta yang seperti tadi diutarakan ya, yang lengkap. Kalau iya dilengkapi dulu, kira-kira nanti mampu running nggak selanjutnya, karena seperti ini kondisinya gitu. Soalnya kalau nggak mampu ya eman-eman. Rira itu biayanya cukup mahal soalnya. Terus yang tadi yang 1, 2, 3 memang harganya kalau nggak salah 2 kalinya kalau nggak salah. Jadi BPJS nggak mungkin. Uang ini tagihan berapa? Obatnya itu kalau nggak salah 1 orang kemarin itu 27 juta. Ya BPJS cuma memberikan 8 juta. Ya. Nanti alasannya buat nombok pasien malah kita yang dipotong, kan repot. Mendingan enggak usah gitu aja. Saya nek diajak dokter Gani ya bilangnya wis ora usah. Ada lagi yang mau disaringkan? Mas Arif mau menambahkan? Bu Endang kemana? Bu Endang. Biasanya aktif beliau. Dikangeni Pak Ahmad loh, Bu Endang. Ada lagi? Belum, masih sore. Sudah? Masih ada waktu? Masih ada, Pak. Oh. Kalau masih ada waktu dan ini sudah cukup, kita ngobrol yang lain ya. Yang tadi meneruskan. Itu kameranya masih tetap jalan? Nanti bunyi itu loh. Bakul siomay tapi nyamar itu. Bukan tukang siomay ternyata. Mau ngobrol yang lanjutan tadi ya. Ini sudah ya? Sampun nggih. Kalau ada sesuatu nanti kayak Pak Ismani mungkin bisa diperbantukan di mana, di Bali saya mau. Iya. Ngobrol yang lain tadi melanjutkan tentang organisasi ya. Di kita kan kalau bisa ya tidak seperti ini aja. Karena saya lihat semakin banyak berkembang, nanti ke depan mungkin ada di berbagai macam daerah atau bahkan dalam satu daerah ada 2 rumah sakit kayak di Bali itu, 1 kecamatan ya. Satu provinsi, bukan 1 kecamatan ya, yang ada nuklirnya itu. 1 kota ya. Iya, dekat banget itu. Bersaing ya. Bersaing atau kerjasama? Bersaing atau kerjasama? Ya, bagus kalau kerjasama. Bahkan beda. Oh, swasta ya. Swasta. Kalau bisa itu malah kalau RSUD enggak punya obat, dipinjemin gitu ya. Ya. Organisasi ini kemarin saya sudah konsultasi dengan teman-teman onkologi di Karyadi. Kalau kita mau bikin perhimpunan sendiri, bagaimana, seperti apa?
itu saya minta ADART-nya mereka karena kan kedepannya nanti kita semakin berkembang, terus kita juga punya acara sendiri, tidak di bawah onkologi juga. Terus kemudian di beberapa rumah sakit sudah mulai ada rawat inapnya, sudah mulai banyak SDM-nya, sehingga mungkin seperti tadi ya, kayak syarat menjadi KSK atau seminatan itu kan minimal ada 3 perawat PK3, perawat PK3 ada 6 yang ada, sehingga kemungkinan nanti kan karena beiringnya dengan perkembangan kedokteran nuklir akan semakin bertambah. Lah kita pengennya kan mandiri ya, tidak di bawah onkologi. Jadi apakah nanti kedepannya Bapak Ibu pengen mandiri, kita punya perhimpunan sendiri langsung di bawah PPNI, atau tetap mau di bawah onkologi, mau jadi satu dengan onkologi maksudnya. Kalau mau dipisah ya berarti untuk kedepannya kita selalu nambah jumlah perawat. Karyadi kemarin mengusulkan untuk pelatihan yang area timur, minta katanya Pak. Nggak tahu Prof Husen ACC apa enggak. Nanti tetap pengajarnya dari Unpad, ada yang ditarik ke Karyadi, agar teman-teman yang dari timur nggak terlalu jauh. Tapi di Semarang itu nggak ada yang menarik, nggak kayak di Jawa Barat, nggak kayak di Bandung soalnya. Di Semarang tuh yang menarik cuma di Bandungan aja. Bukan Bandung ya Pak ya, Bandungan. Ada yang pernah ke Bandungan? Belum pernah ada yang ke Karyadi sama sekali. Sesekali main ke Karyadi besok. Kedokteran nuklir nantinya di tempat saya juga sudah menambah, ada gedung baru, cuman belum running karena alatnya belum datang juga. Berarti nanti kan ada tambahan SDM. Dan mungkin di tempat lain malah justru di Sarjito misalkan semakin baru bangun juga toh, mau nambah rawat inapnya. Oh, untuk buat PET ya. Berarti kan perlu tambahan SDM juga mungkin. Nah, di mana Bu? Kan tergantung dari pasiennya. Tempat tidur pasiennya berapa? Kalau di tempat saya dengan 9 tempat tidur itu yang sekarang sih nggak masalah karena kita cuma 5 hari kerja. Tapi nanti kalau diusulkan kayak kemarin mau ditambah hari Sabtu Minggu masuk, niru karena gini, kedokteran nuklir di Karyadi itu profit. Kita profit 3 shift. Profit menguntungkan. Karena apa? Saya sama Dokter Gani mensiasati itu. BPJS biar tagihannya masuk di kita, itu harus kita memberikan pasien yodium seperti apa. Kita kasih 30 milikuri, kan batas untuk rawat inap itu 30 milikuri. Ya udah kita kasih 30 milikuri. Nanti kalau ada yang metas baru dikasih 80, itu sifatnya subsidi silang. Jadi kita masih ada untung. Kalau di Sarjito lebih bagus lagi, sangat profit di Sarjito itu. Karena mereka punya stereotaktik. Ya toh? Oh, jangan bilang enggak. Manajemen Sarjito, kalau yang mengelola manajemen Karyadi, itu remunya KN tinggi harusnya. Nah, kenyataannya enggak. Itu karena apa? Di Sarjito sangat profit sekali saat ini. Tapi saya enggak tahu kalau MEBG ini jalan, saya enggak tahu. Karena MEBG kalau terapi tetap merugikan kayaknya. Tetap merugikan. Tapi untuk samarium dan yodium profit ya Pak ya. Ya. Dikasih sedikit-sedikit dosisnya. Wis podo entuke kabeh, bahasa Jawanya gitu, sama-sama dapat. Jadi karena profit maka nanti kedepannya pasti tiap rumah sakit bahkan swasta sekalipun akan mendirikan KN. Itu. Kedepannya pasti seperti itu. Karena apa? Perkembangan terapi kanker bukan cuman saat ini kan banyak seharusnya, tapi di Indonesia kan baru itu aja. Baru PSMA, baru Siamame aja belum jalan. Di MRCCC jalan enggak? Siamame belum jalan ya.
Keloid Belum. keloid belum. Di Kemarin sempat dicoba untuk apa ini namanya radang sendi. saya mau belajar ke situ loh sebenarnya. Radang sendi lah. Iya. Tapi baru satu pasien yang dicoba. Belum lanjut lagi, belum ada pasiennya lagi. Iya, karena kendala uang ya. Tapi ini dengan kondisi negara kita yang sedang kameranya masih jalan. Negara kita yang sedang tidak baik-baik saja. Saya juga agak khawatir nih. Kebijakan presiden sekarang itu kan katanya efisiensi, tapi ternyata nggak tahu dananya dialihkan kemana. Iya, pajak kita ditarik, mau ditingkatkan tapi nggak tahu mau ke arah mana. Intinya tetap sepanjang KN itu profit, rumah sakit pasti akan melirik karena itu bisnis. Karena di ruang lain sama sekali tidak profit. Satu instalasi dengan saya itu anak, objin, dan kenari, apalagi kenari. Kenari itu ruangan psikiatri itu sangat tidak profit. Jadi yang paling profit memang KN. Jadi nanti kedepannya kalau Bapak Ibu tetap menghendaki kita mandiri tidak di bawah onkologi, ya monggo di masing-masing rumah sakit yang tadi contoh. Jadi kita harus benar-benar bisa menunjukkan, ya, menunjukkan bahwa kita itu KN. Bukan onkologi aja gitu. Kita itu KN, kedokteran, perawat kedokteran nuklir. Atau kalau mau bergabung dengan radioterapi ya bagus karena sama memberikan radiasinya. Itu memang kalau di Sarjito, di AWS kayaknya memang jadi satu yang mandiri nuklir itu cuma RSIS saja. Karena di sana mungkin ada kolegium. Monggo dieksplor lagi kemampuan panjenengan, kalau bisa pelatihan-pelatihan atau seminar-seminar yang ada onkologinya. Kalau ada seminar di rumah sakit jenengan sendiri, misalkan ada sharing ilmu, ada apa, tolong tunjukkan bahwa nuklir itu ada. Diminta kalau ada misalkan sharing, kalau di kami itu ada sharing seminggu sekali berbagai macam KSK. Itu kalau ada onkologi saya minta. Nanti kami maju bergantian. Jadi semuanya biar tahu tentang kedokteran nuklir. Karena kalau kita nggak eksis, alah kamu itu apa gitu. Makanya silahkan untuk eksis di masing-masing rumah sakit. Seperti Mas Martoni ini kan sangat aktif sekali beliau di rumah sakitnya. Tapi beliau terlalu aktif ya, karena radiografer juga bisa. Radiofarmasis juga bisa. Mungkin dokter juga bisa. Anjenengan kan juga seperti itu toh. Dokter juga bisa toh. Bisa lah. Pasien dapat konsulan dari bedah onko. Pasca TT, pasca total tiroidotomi. Wah, SKG dulu kan gitu toh. Ngerti toh? Bahkan mengingatkan DPJP-nya, SKG dulu nih, SKG. Terus cek lab, TSHS, T3, T4, TSHS, tiroglobulin kan kayak gitu. Ilmunya kita itu kan sama sebenarnya dengan mereka. Cuman kita diberi kewenangan yang terbatas. Kalau DPJP kan diberi kewenangan lebih ya untuk terapi. Jadi monggo eksistensinya dimaksimalkan dulu. Sambil kita jalan masing-masing rumah sakit yang sudah jalan bagus untuk administrasi kita, itu apa bisa di-share. Mungkin dari Sarjito bagus di mananya, mungkin kredensialnya bagus. Oh ini cepat kok, kita harus begini. Nah itu bisa di-share. Dari RSHS apalagi sebagai guru kita mungkin lebih banyak masukan dari Pak Ahmad. Atau yang ada di sana monggo di-share aja. Mungkin dari MRCCC beliau lebih banyak terapi atau diagnosis yang bisa dijalankan. Kan ilmu kan kebanyakan dari swasta malah lebih kalau di sekarang ya saat ini ya.
Karena mereka running terus apapun, sementing ono duite. Kalau kita running bangkrut. Ya. Kalau RSUD rumah sakit negeri running bangkrut nanti. Kalau maksa running. Hanya itu aja sih, dimaksimalkan dulu itunya. Ini harusnya kalau ada Mas Martoni, beliau lebih berapi-api untuk mendorong kita semua lebih semangat lagi. Kayak datang di PIT itu, sebenarnya sponsor kita kan banyak. Nah mungkin rumah sakitnya, kami ini full sponsor. Saya, Mas Arif, terus ini ada 3 yang nyusul itu full sponsor. Rumah sakit nggak support sama sekali. Masa? Diminta izin jadi narasumber. Malah besok laporan ke KPK maksimal 30 hari ya. Lu malah seperti itu. Lu kok malah menyulitkan kayak gitu. Tapi saya nggak akan laporan. Disuruh laporan kan kita berangkat by sponsor kan, itu disuruh laporan. Itulah bedanya rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta. Jadi paling tidak tadi ya, tunjukkan eksistensi kita bahwa kita kedokteran nuklir itu ada dengan update ilmu, dengan cara meminta jika ada seminar yang berhubungan dengan onkologi, bilang, lo nuklir dilibatkan dong gitu. Pelatihan kanker dasar misalkan, ada toh? Nah itu nuklir itu ada loh gitu. Nanti ada biar pesertanya juga ikut ke nuklir. Jadi paling enggak mereka tahu ada nuklir di rumah sakit ini gitu. Kalau ada yang mau menambahkan, monggo. Untuk tadi yang sudah saya share tadi itu hanya contoh ya. Silahkan nanti kalau di rumah sakit jenengan ada yang bisa mau dikurangi atau bahkan mau ditambahkan, dipersilahkan. Itu berlaku untuk semua PK sebenarnya. Kalau sudah masuk di kedokteran nuklir, semua PK baik 1 sampai 3 harus bisa seperti itu. Kompetensinya seperti itu. Meskipun aturannya nanti PK 1 dan 2 itu adalah umum, masih umum, jadi belum spesialisasi, tetap aja kemampuannya di nuklir, kompetensinya di nuklir sama. Jadi nanti tolong bisa disampaikan ke komite keperawatannya bahwa kompetensi perawat KN baik PK 1 sampai 4 itu sama seperti itu. Tadi Pak Ismani kan komen ya Pak ya. Ada mau ditambahkan lah, itu menyesuaikan sebenarnya. Kenapa? Oh iya, Pak Agus dan Mas Guntur ya. Kenapa dipindah itu ya? Mungkin karena masih PK2 ya. Oh nggak bisa hadir ke sini. Iya. Besok harusnya bisa masuk KN lagi ya Pak ya. Iya. Ya itu repotnya. Kadang manajemen punya pemikiran beda ya Pak ya. Memang kalau PK1, PK2 itu agak repot sih. Masih muter. Ada yang mau disampaikan? Bu, Pak? Ini bebas, acara bebas katanya. Ini dari tuan rumah mau curhat apa kira-kira? Apa yang kita tutup dulu, nanti kita bahas di luar itu, selesai. Oke, sudah cukup. Ada yang masih pengen sharing-sharing? Soalnya kan kayaknya Lutetium dan MIBG kan tidak semua kita sudah buka. Paling kalau mau yang agak rame sih kayaknya pasti radiotiroablasi ya. Hampir semuanya megang ablasi. Cuma karena ini materinya Lutetium, itu kita bahas di luar forum. Oke. Untuk acara workshop perawat hari ini saya tutup.
dan Mas Dery. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf jika acaranya tidak mungkin melebah kurang dari ekspektasi para senior-senior sekalian yang ada di sini ya. Saya tutup untuk workshopnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sudah tinggal udah. Mas jangan lupa ini ya, diambil makanannya nanti ya. Dari mana rumah? Dari mana? Mandaya. Oh, Mandaya Bali. Enggak, Mandaya Puri, teman. Oh. Silakan Mas. Terima kasih kepada seluruh teman-teman semua, perawat KN khususnya. Hari ini kita sudah sharing ilmu, semoga kedepannya lebih baik lagi, kita lebih berkembang baik ilmu maupun kuantitasnya. Jadi tidak berhenti di sini, nanti tiap tahun ada. Ditambahkan Mas. Sudah cukup. Singkat padat jelas sudah cukup. Semoga yang tadi kami sampaikan ambil yang baiknya supaya bisa apa yang bisa diaplikasikan dipakai untuk kesehatan kita juga. Dari saya itu, terima kasih untuk rekan-rekan semua, kita sama-sama belajar di sini. Boleh foto bareng yuk. Perawat kedokteran nuklir, jaya, jaya, jaya.